Shalom adik-adik. Shalom Kak. Kurang semangat ya Kak. Kita sapa lagi ya Kak. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabar? Luar biasa, fantastis. Yes, Yesus memang sip. Oh iya Kak. Hari ini kenapa ya Kak kita kebaktian Kak? Iya ya Kak. Terus Kak Yesika kok pakai bando ya? Kak Bani juga pakai bando. Kenapa kita bisa samaan ya Kak? Kira-kira ini tanggal berapa sih Kak Yes? Tanggal Kak, ada yang kita tahu? tanya dulu ya anak-anak sekolah minggu. Adik-adik ada yang tahu nggak hari ini tanggal berapa? Ayo, tanggal berapa hari ini? Iya, tanggal 25 Desember 2020. Kenapa rupanya ya Kak tanggal 25 Desember kita kebaktian? Kenapa? Ada yang tahu? Yang tahu? Menurut Kakak kenapa Kak? Ternyata Kak, tanggal 25 Desember itu Kak, ada yang ulang tahun Kak. Siapa yang ulang tahun Kak? Siapa yo? Ada yang tahu? Tuhan Yesus ya Kak? Iya betul. Iya, tepuk tangan dulu. Iya, wah senang sekali. Tuhan Yesus bisa lahir untuk kita semua ya kan Kak? Yes. Nah, adik-adik harus mempersiapkan dirinya karena kita akan memulai kebaktian. Sebelum itu ada hadiahnya nanti Kak. Ih, kok bisa ada hadiah Kak Yes? Di akhir acara kan Kak, Hah? ada kuis Nih ada kuis. dan pasti ada hadiahnya. Siapa yang mau hadiah nanti angkat tangan? Iya pasti kan kado Natalnya ya kan Kak. Tapi menjawab pertanyaan seputar Ibadah kita ya Kak? Iya, berarti adik-adik nanti harus mendengarkan setiap acara nanti ya Kak. Iya dong. Dengarkan temanya, lagunya, firmannya, dan paling pentingnya Kak, apa itu Kak? Apa ya Kak? Firman Tuhan. Guru-guru sekolah mingguan nanti ada drama loh. Saksikan ya Apa adik-adik. ya dramanya ya Kak? Ih, nanti aja lihat ya Kak. Iya. Nah, cara menjawab pertanyaannya nanti dikirim melalui via WA ke nomor 0813 6287 2186 seperti yang di bawah ini. Iya. Sekali lagi ya, dikirim dengan nama Jemaat HKBP Martoba ini dikhususkannya ya Kak. Oh iya, berarti Iya. jemaat kita aja ya Kak? Yang dapat hadiah ini khusus Jemaat HKBP Martoba. Nah, nanti cara menjawabnya nama lengkap, WEK atau sektor masing-masing, dan jawabannya lah pastinya Kak. Sampai jam berapa Kak dikumpul jawabannya? Sampai jam 9 malam ditutup. Jadi adik-adik harus ikutan ya. Iya, yang tercepat yang dapat ya Kak. Kak? Enggak, tapi batasnya jam 9 Jam 9 malam. jam 9 malam. Nah, karena nanti kita ada penyalaan lilin, adik-adik persiapkan lilinnya masing-masing di rumah ya. Nanti pada saat penyalaan lilin baru dihidupkan, diawasi oleh orang tua ya Kak. Iya dong Kak. Oke. Tetap harus diawasi ya. Ya, udah siap mulai kebaktiannya? Siap dong, siap kan? Udah siap? Siap Kak. Oh iya, kita mulai ya. Selamat datang pada acara Natal Sekolah Minggu HKBP Martoba. Dengan tema Natal di Hatiku yang diambil dari Mazmur 13 ayat 6. Ayo adik-adik dibuka Alkitabnya yuk. Mazmur 13 ayat 6. Sudah dibuka? Kalau sudah dibuka kita baca sama-sama ya. Mazmur 13 ayat 6. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Nah, karena temanya Natal di hatiku, subtemanya yaitu anak sekolah minggu diharapkan semakin percaya bahwa kelahiran Yesus sebagai bukti kasih dan penyelamatannya serta mampu bersyukur di tengah pandemi COVID-19. Kita mulai kebaktiannya ya Kak. Kita bernyanyi Hai Siarkan di Gunung.
Mari adik-adik persiapkan hatinya, persiapkan dirinya, karena kita mau bersaat teduh sejenak. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Sekalipun kondisi pandemi COVID-19, kita masih bisa merasakan Natal di rumah kita masing-masing. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kondisi ini. Adik-adik sekolah minggu boleh bersyukur atas kesehatan, atas kebaikan dan penyertaan Tuhan. Mari doakan kondisi ini, doakan gereja kita, doakan bangsa kita. Kita berdoa. Terima kasih untuk kepadamu ya Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami boleh bersyukur untuk hari ini. Sekalipun kami Natal di rumah kami masing-masing, kami masih bisa merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan untuk segala kecukupan yang Tuhan berikan pada hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau menikmati Natal ini. Kami mau Tuhan Yesus juga boleh lahir di hati kami. Biarlah kami sebagai anak-anak sekolah minggu menerima kehadiran Tuhan di hati kami. Karena Natal ini adalah bukan sekedar perayaan, tetapi kami mau Tuhan Yesus juga lahir di hati kami. Kami serahkan acara ini kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami. Biarlah Tuhan yang boleh menghibur kami sekalipun kondisi pandemik ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saatnya kita melakukan penyalaan lilin. Adik-adik yang di rumah ambil lilinnya masing-masing. Nanti setelah lilin di sini dinyalakan, baru dinyalakan lilinnya di rumah, diawasi oleh orang tua. Ya, kita bernyanyi lagu Malam Kudus Sunyi Senyap. kembali bernyanyi ayat 2, malam kudus sunyi senyap, kabar baik menggegap. Malam kudus sunyi senyap, kabar
Adik-adik yang baik, yang manis, yang ganteng, juga yang tampan, yang cantik. Kita akan memulai untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Natal ini tertulis di dalam Mazmur 13 ayat 6. Beginilah bunyi firman Tuhan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, tentu kita semua bersedih, ya. Kenapa? Bersedih karena nggak bisa sekolah, nggak bisa jumpa teman-teman, nggak bisa jumpa guru, terlebih nggak bisa Natal di gereja kali ini. Nggak ada baju baru, nggak bisa menikmati snack, tidak bisa menikmati yang namanya hadiah Natal, tapi kiranya tidak mengurangi sukacita di hatimu. Nah, kakak-kakak, guru-guru sekolah minggu, yang pendeta, abang pendeta, dan semua para haladu juga bersedih, nggak bisa bertemu dengan adik-adik tentunya dalam kesempatan Natal di gereja. Tapi walaupun demikian, kami menyapa adik-adik semua lewat ibadah Natal virtual ini, lewat Natal hanya di dunia maya saja. Tapi kiranya sukacita itu tidak kurang di hatimu, di hatiku, dan di hati kita semua. Karena itu kita semua mari mengucapkan selamat hari Natal teman-teman. Selamat Natal untuk Papa dan Mama, selamat Natal untuk kita semua. Nah, adik-adik, 9 bulan lebih kita sudah menghadapi yang namanya corona. Nah, corona ini sudah banyak merenggut nyawa, merenggut sukacita orang, karena banyak orang yang sudah tidak mampu lagi bekerja di luar, tidak mampu lagi beraktivitas, tidak mampu lagi melakukan kegiatannya. Nah, semua kita bersedih. Nah, dampak dari corona itu begitu sangat besar, dan semua kita ketakutan karena corona ini ternyata banyak menelan korban. Nah, di suatu ketika adalah sebuah kapal yang besar menjalani suatu laut yang begitu sangat besar. Di dalam kapal itu terdapat banyak sekali penumpang. Penumpangnya mulai dari anak-anak, orang tua, sampai yang sudah tua juga ada di dalam kapal itu. Nah, tentu ini adalah impian setiap orang, bisa naik kapal yang begitu besar, bisa berjalan-jalan di tengah-tengah lautan, dan bisa berkeliling dunia. Tentu ini harapan semua orang. Nah, ketika menikmati perjalanan yang begitu sangat luar biasa di tengah lautan, mereka memandang di sana terdapat burung-burung yang berterbangan. Mereka melihat ikan yang berenang, juga dengan langit yang begitu sangat cerah dan begitu sangat-sangat indah pemandangan di lautan. Kapal itu terus berjalan menuju tujuannya. Namun tiba-tiba di tengah-tengah lautan sebuah kabar berita buruk terdengar dari dalam kapal itu. Seorang nahkoda kapal memberitahu kepada penumpang bahwa kapal mereka mengalami kebocoran dan kemungkinan akan tenggelam
di tengah lautan. Lalu nahkoda kapal itu memberitahu supaya setiap orang menyelamatkan dirinya masing-masing supaya tidak mengalami tenggelam di tengah-tengah lautan. Akhirnya semua penumpang yang mendengar berita itu lari ketakutan menyelamatkan dirinya. Ada juga yang berhandphone kepada keluarganya, segera tolong kami di tengah lautan. Semua ketakutan, tidak memperdulikan satu dengan yang lain. Semua mencari keselamatannya masing-masing. Saat semua orang berlalu dengan mencari keselamatan untuk dirinya sendiri, seorang nahkoda kapal menemukan seorang anak kecil di sudut kapal, lalu bertanya kepada anak kecil itu, "Hai anak kecil, kenapa kau tidak menyelamatkan dirimu? Lihatlah bahwa kapal kita akan tenggelam karena sudah mengalami kebocoran." Lalu anak kecil itu berkata, "Hai Tuan, mengapa aku harus berlari? Tahukah engkau bahwa nahkoda kapal yang membawa kapal kita ini adalah Bapakku sendiri? Karena itu aku tidak perlu takut. Aku percaya Bapakku akan mampu mengatasi persoalan ini dan membawa kita ke tempat tujuan dengan selamat." Adik-adik sekalian, tahu nggak makna dari ilustrasi tadi? Nah, kapal itu adalah tempat tinggal kita, dunia ini. Nah, gelombang lautan yang terjadi menghempas kapal itu yang akhirnya mengakibatkan kebocoran adalah gambaran penderitaan kita di dunia ini. Yang terkadang penderitaan itu membuat kita seperti orang-orang dalam kapal itu, ketakutan berlari ke sana kemari mencari pertolongan. Dan itu menggambarkan suatu iman yang tidak teguh kepada Tuhan. Nah, tetapi gambaran anak kecil yang duduk diam di sudut kapal yang mengatakan, "Aku percaya kita akan selamat karena nahkoda kapal itu adalah Bapakku sendiri." Itu adalah gambaran dari orang-orang yang beriman, sebagaimana yang dikatakan dalam konteks khotbah kali ini dalam ayat 6, "Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya." Sebagai anak-anak Tuhan, karena corona ini sudah berlarut-larut terjadi sampai hampir 9 bulan lebih, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tidak akan pernah ketakutan. Tapi kita justru akan tetap menghadapinya dalam keadaan apapun. Tentu ada antisipasinya. Kita tetap harus was-was, kita tetap harus mengendalikan diri bagaimana untuk tetap selamat di dalam corona. Nah, karena itu firman Tuhan katakan hari ini, "Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya." Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan selalu berdoa kepada Tuhan bahwa corona ini akan berlalu. Kemudian dia akan menjaga dirinya dengan menjaga kesehatannya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Nah, dia akan percaya sekalipun dia duduk dengan diam untuk berdoa, tapi dia tetap akan bekerja. Jadi imannya akan mengarahkan dia untuk tetap menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kemudian keselamatan itu akan diterima oleh orang-orang yang percaya. Seperti kata anak kecil tadi, "Aku percaya bahwa kita akan sampai di tempat tujuan karena nahkoda kapal itu adalah Bapakku." Nah, orang yang percaya kepada Tuhan akan tetap bersukacita, akan tetap bersorak-sorai, sekalipun Natalmu hanya di rumah saja, sekalipun Natalmu hanya secara virtual saja, tapi bersorak-sorak, kau tidak akan pernah berhenti karena kau sudah melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Keselamatan sudah kita terima. Dari mana? 9 bulan lebih kita di rumah, sampai detik ini kita dalam keadaan sehat. Inilah penyelamatan Tuhan kepada kita. Bagi orang-orang yang tetap percaya bahwa Tuhan akan melindungi dia,
dan akan tetap bertahan sekalipun corona itu merajalela menghampiri kita semua. Dia akan tetap bersorak-sorak. Apalagi hari Natal ini. Karena itu Natal itu jangan mengurangi nilaimu untuk memuji Tuhan. Natal jangan mengurangi sukacitamu untuk memuliakan Tuhan hanya karena corona. Di lain waktu kita bisa bertemu. Nah, karena itu berdoalah kepada Tuhan supaya semua ini berlalu. Nah, sambil kita berdoa, tetap bernyanyi untuk Tuhan, tetaplah kita tetap untuk berbuat baik kepada siapapun, karena Tuhan juga sudah berbuat baik loh kepada kita. Nah, karena itu mari tetap bernyanyi, bersukacita bersama Tuhan di Natal kali ini. Natal yang membawa sukacita, damai, sejahtera, karena kedatangan Tuhan kita juga membawa damai dan sejahtera. Karena itu jangan karena corona kita jadi berhenti memuji, memuliakan Tuhan, bahkan bersorak-sorai untuk Natal kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala anugerah kasih setiamu yang menyertai dan menyelamatkan kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, walau Natal kami lewat virtual, tapi kiranya tidak mengurangi sukacita kami, kegembiraan kami, dan biarkanlah Tuhan lewat virtual ini kami tetap memuji dan memuliakan Tuhan, karena kami sudah melihat betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk corona yang masih saja memakan banyak korban. Kiranya semua ini cepat berlalu. Kasihanilah kami umat-Mu Tuhan, agar kami boleh berkarya, boleh bekerja, dan boleh beribadah sebagaimana mestinya Tuhan. Kami beribadah dan bekerja selayaknya Engkau Tuhan memberikan belas kasihan-Mu kepada kami. Berkati juga Tuhan anak-anak-Mu. Kiranya mereka menjadi anak-anak yang bijaksana, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang Kau berkati, anak-anak yang memahami bahwa corona ini pasti akan berlalu bersama Tuhan. Tapi kiranya Natal tidak mengurangi sukacita mereka di hati mereka, di pikiran mereka, karena Natal dalam keadaan corona ini menyadarkan kami bahwa hanya Tuhan sajalah tempat kami untuk berlindung dan bermohon. Karena itu Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan penyertaan-Mu. Berkati mereka dalam sekolahnya, berkati mereka dalam tumbuh kembangnya, berkati mereka dalam pelajarannya, beri hikmat kepintaran. Jadi anak yang bijaksana, anak yang takut akan Tuhan, dan anak yang menuruti nasihat orang tuanya. Diberkati juga setiap orang tua. Tuhan kiranya menambahkan sukacita dan berkat kehidupan bagi setiap orang. Inilah doa kami Tuhan. Dengarlah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan menyaksikan panggung boneka. Siapa Kak nanti yang mau mainkan dramanya Kak? Kasih tahu nggak ya? Mau tahu lah Kak. Nanti aja ya Kak, kita kasih tahu ya Kak. Iya nanti. Jadi sekarang kita ngapain Kak? Kita mau nyanyi dong Kak. Nyanyi apa Kak? Kita mau nyanyi lagu Hatiku penuh nyanyian. Kita undang adik-adik bagi berdiri ya Kak. Iya. Ayo adik-adik berdiri ya. Biar lebih semangat. Mari kita bangkit berdiri.
Yesus Kristus dengan hati yang tulus dan ikhlas. Kelahiran Yesus membawa semangat dan hidup yang baru di tengah pandemik yang melanda dunia. Kondisi saat ini tidak bisa melunturkan semangat anak-anak sekolah minggu untuk merayakan kelahirannya. Mari kita dengarkan liturgi sekolah minggu. Aku adalah sukacita. Indah sekali dunia ini. Lihatlah pohon Natal itu begitu indah. Lampunya telah berlin dan hiasannya yang cantik. Walaupun di tengah kondisi bumi yang belum pulih dari wabah, dunia akan terasa begitu indah jika setiap orang mampu selalu bersukacita. Mari kita syukuri setiap berkat Tuhan. Pasti setiap orang akan lebih mudah untuk tersenyum. Hadapan Tuhan, setiap orang adalah sama. Di mata Tuhan, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Pada masa ini, banyak yang mengalami kesusahan, baik dari segi ekonomi maupun yang lainnya. Tidak masalah tahun ini tidak memiliki baju baru, karena Yesus pun lahir dalam kesederhanaan. Kalau setiap orang menyadari hal ini, maka akan selalu bersukacita dan rendah hati. Kesabaran pasti mendatangkan kebaikan. Orang tua kita selalu sabar mendidik dan merawat kita, anak-anaknya. Lihat juga para guru di sekolah dan sekolah minggu. Mereka juga tetap sabar, biarpun anak didiknya terkadang tidak baik. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu memaafkan. Kasih itu murah hati. Yesus datang ke dunia ini hanya karena kasih-Nya kepadaku, kepadamu, dan kepada kita semua manusia. Karena itu, marilah kita hidup saling mengasihi, supaya damai dan sukacita Natal dapat kita rasakan. Natal ini mempersatukan kita, semua satu adanya, saling melengkapi di dalam kekurangan kita, saling mengisi di dalam kelebihan kita. Mari kita mencari kesatuan sehingga semua menjadi baik dan berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tuhan memberkati. You better watch out, you better not cry.
pernah terlupakan bagi setiap orang. Nah, Kak Putri, tadi adik-adik sekolah minggu kita udah liturgi loh. Iya, Kak. Kita tanya yuk, gimana sih perasaan orang itu tadi saat liturgi? Ayo kita tanya, Kak. Ayo. Adik-adik, coba dong deskripsikan gimana sih perasaan kalian tadi saat liturgi. Wow, kurang semangat kayaknya, Kak. Coba sekali lagi ya. Ayo adik-adik, coba ceritakan gimana rasanya pada saat liturgi tadi. Rasanya kan Kak, seperti Tadi apa? Seperti naik banana boat. Banana boat. Wow, Mana naik banana boat, Kak? Jantungan aku kak. kenapa jantungan? Deg-deg ser. Kok deg-deg ser? Iyalah, takut aku maju ke depan kak. Ada banyak orang. Nggak latihan kamu kan? Bah, Nggak latihan dia kan? jangan gitu. Latihan aku, tapi aku pemalu. Buktinya kamu deg-degan. Namanya tuh punya jantung. Punya jantungnya dentungan. Nah, Nanti jantung hatinya. Ayo. kamu bisa aja. Kak, aku tadi kan waktu bilang liturgi itu mau lupa aku loh kak. Kenapa lupa nggak dihafal? Tadi kan di situ aku tengok kakak di depan itu kan. Jadi gimana gitu loh. Jadi lupa aku. Tadi ada deg-degan, ada jantungan, sama aja. Cuma bedanya aja kita. Yang lainnya ini masih 2 orang yang jawab nih. Dia yang lagi lain. gimana? kalau aku kan Kak, malu-malu gitu, tapi aku berani. Sedikit sih malunya, karena aku udah hafal sama liturgiku. Iya, harus gitu. Malunya harus bisa dihilangkan dengan keberanian. Ayo siapa lagi? 2 lagi, Kak, 2 lagi. Kalau aku kan kak, aku berani. Kan udah latihan di rumah. Udah diajarin sama papa dan mama juga. Jadi aku berani bilang liturginya. Wow, mantap ya, Kak. Ada yang udah berani nih karena latihan sama papa mamanya. Ya, satu lagi ya, Kak. Yang satu lagi gimana? Mana adik yang satu lagi? Oh, kalau aku tadi berani aku tadi. Karena aku udah berdoa tadi sebelum maju. Wih, bagus sekali Kak. Iya. Iya kak. Adik-adik semua ini baju baru. Iya Kak, baju baru aku dibeli mamaku. Ini cantik kan bajuku? Aku enggak. Semuanya Kak. baju baru. Aku enggak kak. Tengoklah baju hitam ini. Ada Kak. yang enggak, Kak. Baju hitam ini 3 tahun lalu aku pakai ini kak. Tapi enggak apa-apa, hatiku yang baru. Iya. Bener, Kak. Ayo tepuk tangan buat kita semua dulu. Kak, tadi kan kita udah berbicara nih sama anak-anak sekolah minggunya, tapi kita belum kenal loh siapa nama-namanya. Oh, Kenalan iya. dulu yuk, Kak. Ayo. Yang kita dari kenalin. baju hitam dulu. Ayo, siapa Kenalkan lah namanya? Hitam. Black. Namanya Cookie. Oh, Cookie. Bukan cookies ya kak. Oh iya. Bukan cookies itu Cookie, kue. Kak, bukan cookies. Cookie. Iya. Cookie. Cookie. Oke, itu Cookie ya. Yang kedua yang baju putih lah dulu, yang baju putih. Yang anak manis ini dulu. Ya, yang cewek. Hai, Ah. perkenalkan namaku kan kak, si Cimi. Cimi, bukan Cibi ya kak, tapi Cimi. Oh, Jimmy ya, Kak, Jimmy. Terus aku mau kenalan sama yang baju hijau lah, Kak, yang baju hijau. Cantik. Yang di depan ya, Kak. Iya. Kalau aku namanya Koya. Siapa? Namanya Oh, Koya. Koya ya, Kak. Koya. Aku kak. Oh ya, ada lagi yang baju hijau, Semangat Kak. sekali ini adik yang baju hijau. Kalau aku namanya Ta.
Tata. Iya, Tata loh, Kak. Tata. Tadi udah 4. Satu lagi nih, yang terakhir. Siapa namanya? Kalau aku Kak, namanya Coki. Coki. Oh, Coki. Nah, begitulah adik-adik. Dari teman-temannya tadi udah diperkenalkan kan namanya siapa-siapa aja. Nah, dari liturgi tadi mereka bilang kalau Natal itu bukan berarti harus mewah-mewah. Gak harus baju baru, gak harus punya mainan baru, sepatu baru, yang baru-baru. Tapi semua tentang kesederhanaan dan hati yang penuh sukacita. Ya Kak, kita ingatin juga buat adik-adik yang di rumah. Walaupun Natalnya di rumah, tidak mengurangi rasa sukacita kita menyambut hari lahirnya Tuhan Yesus. Iya, terus harus diingat ya Dek, di rumah walaupun kita nggak kemana-mana harus menjaga Jaraknya Kak. Iya. Harus selalu pakai masker Kak. Iya. Terus Kak, satu lagi jangan lupa selalu cuci tangan. Iya, tapi pakai sabun ya Kak. Iya, adik-adik yang di depan juga ya. Iya, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke. Demikianlah Natal sederhana kita. Terima kasih. Bye-bye, selamat hari Natal. Nah, saat ini adik-adik akan mengumpulkan persembahan, ambil persembahannya, dilipat yang rapi. Kita bernyanyi, kita sorga bergema.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat Natal adik-adik semua. Baiklah, inilah acara yang kita tunggu-tunggu. Ada apa ya Kak? Ada kuis. Nah, nanti hadiahnya boleh diambil mulai dari tanggal 31 atau hubungi ke nomor WA yang sudah disediakan di bawah ini. Bagi pemenang kuis nanti diumumkan melalui via WA. Ya, kita akan masuk pertanyaan pertama. Iya, adik-adik yang boleh mengikuti kebaktian pasti tahu lah jawabannya ya Kak. Gampang nih Kak. Pertanyaan pertama apa nih? Pertanyaannya adalah, sebutkan tema Natal dan ayat yang kita gunakan tadi untuk tema Natal. Iya. Tahu dong, tadi udah sebutkan. Kita ulangi ya pertanyaannya. Pertanyaan pertama yaitu, sebutkan tema Natal dan ayat yang kita gunakan untuk tema kita hari ini. iya pasti yang mengikuti kebaktian harus tahu. Ada lagi pertanyaannya. Yang kedua ya Kak. Pertanyaan kedua. Siapa nama anak sekolah minggu yang berperan di panggung boneka? Gampang kali lah Kak. Sekali lagi ya, mana tahu kurang jelas ya. Siapa nama anak sekolah minggu yang berperan di panggung boneka? Pastilah yang mau dapat hadiah bisa menjawabnya ya Kak. Jangan lupa ya, dijawab dengan batas jam berapa tadi Kak? Batasnya jam 9 malam 00 WIB waktu Indonesia bagian Barat. Nah, Hadiahnya diambil mulai tanggal 31 Desember atau hubungi lewat nomor WA. Ngambil hadiahnya sesuai dengan protokol kesehatan. Ngambilnya di gereja ya kan Kak? Oke. Nah, hadiah ini bagi pemenang khusus jemaat AKBP Martoba. Jangan lupa dibuat nama lengkapnya beserta lingkungan atau sektor WEK masing-masing. Ya, sudah boleh dijawab adik-adik.
sudah di penghujung acara, kami, guru-guru sekolah minggu HKBP Martoba mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun